Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Aji Natanegoro di channel Jom Bisa Matematika, matematika asik dan selalu bisa. Di sini kakak akan memberikan sebuah materi ke teman-teman mengenai 4 materi yang sangat penting. Yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya fungsi komposisi. Yang kedua, kita akan mempelajari namanya fungsi inverse. Yang ketiga, kita akan mempelajari fungsi eksponen, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang fungsi logaritma. Gimana keseruannya? See kita. Nah, materi pokok bahasan kita pada kali ini adalah fungsi komposisi, fungsi inverse, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Nah, di sini mencakup adalah definisi fungsi. Nah, kita harus tahu dulu definisi fungsi itu apa, supaya untuk mempermudah kita dalam masuk dalam materi keempat materi tersebut. Definisi fungsi. Nah, semisal kita punya sebuah dua himpunan ya, di mana kita punya namanya daerah asal dan daerah kawan ya. Nah, daerah asal dan daerah kawan. Nah, di sini nanti kita akan melihat ada daerah asal dan daerah kawan, di mana daerah asal adalah A dan daerah kawan adalah B. Nah, di sini kita akan petakan menggunakan fungsi F, di mana A, semisal kita punya suatu anggota A itu elemen dari himpunan A dan B itu merupakan elemen dari himpunan B, maka definisi dari fungsi sendiri itu adalah suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang memiliki aturan, yaitu setiap anggota A itu berhubungan tepat satu di unsur B. Jadi di bagian A nya tidak boleh bercabang. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa daerah asalnya A maka akan menghasilkan domain berupa B. Itulah definisi fungsi secara umum. Langsung kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi, kita di sini kita akan mempelajari tentang pengertian fungsi komposisi dan rumusnya, sifat-sifat fungsi komposisi, contoh soal fungsi komposisi. Yang pertama, pengertian fungsi komposisi dan rumusnya. Nah, fungsi komposisi itu adalah penggabungan dari suatu operasi dua jenis fungsi, yaitu fx dan gx. Dimana nanti kalau kita operasikan nanti akan menghasilkan fungsi baru. Nah, fungsi baru itulah yang dapat dikatakan sebagai fungsi komposisi. Nah, penulisan fungsi komposisi, misalkan ada fx dan gx. Nah, ini dapat dikatakan f bundaran gx, di mana ini juga bisa dikatakan juga f komposisi g. Nah, pada penulisan ini kita lihat di sini adalah gx yang paling sebelah kanan, artinya nilai gx ini kita cemplungin ke dalam fungsi fx. Jangan sampai kebalik. Nah, untuk ini g bundaran fx, maka kita cemplungin nilai fx ke dalam gx. Nah, untuk kita lihat, untuk diagram panahnya, kita lihat aja. Nah, semisal kita punya x ya. X ini kita mau cemplungin ke dalam suatu fungsi g, akan menghasilkan gx. Nah, sehingga kita akan mendapatkan daerah domain, yaitu gx. Nah, daerah gx ini kalau kita cemplungin lagi ke dalam fungsi f, maka kita peroleh adalah fungsi f gx. Nah, kalau dari secara jauh dari x langsung ke f gx, maka kita tinggal masukin aja fungsinya ini ke dalam suatu fungsi f ya. Jadi f gx, artinya gx kita masukin ke dalam f. Jadi seperti ini. Ini adalah ekuivalen. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau fx kita operasikan dengan gx, itu nanti akan menghasilkan suatu fungsi baru. Misalnya kita beri nama fungsi hx. Nah, ini namanya adalah fungsi baru hasil dari proses operasi. Nah, kalau kita visualisasikan fungsi komposisi itu gimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, semisal kita punya sebuah mesin ya, mesin. Ini adalah mesin F, mesin G ya. Semisal kita masukkan sebuah bahan yaitu X, kita cemplungin ke dalam mesin F, otomatis nanti outputnya adalah Fx ya.
Nah, ini adalah hasil output. Nah, hasil output ini kita cemplungin lagi ke dalam mesin G, otomatis akan menghasilkan output yaitu GFX. Setelah itu, kita masukin lagi ke dalam suatu mesin H. Dari hasilnya ini, outputnya kita cemplungin ke dalam mesin H, otomatis akan menghasilkan output yaitu HGFX, di mana kita cemplungin nilai GFX ini ke dalam fungsi H. Jadi visualisasinya seperti itu. Cukup mudah dipahami. Nah, kemudian kedua, yaitu tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, fungsi komposisi itu tidak berlaku komutatif. Yang kedua, bersifat asosiatif. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Nah, untuk yang tidak berlaku komutatif, artinya di sini kalau tidak berlaku komutatif, maka F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran FX. Ingat ya, nggak sama karena dia tidak berlaku sifat komutatif. Misalkan, ya kita ambil contoh aja. Misalkan kita punya Fx sama dengan 2x tambah 4. Gx itu sama dengan 2x pangkat 2. Maka akan dibuktikan apakah berlaku komutatif. Ya. F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx. Nah, kita cemplungin Gx ke dalam Vx. Ya. Kemudian kita cemplungin Fx ke dalam Gx. Ya. Jadi Fgx, fungsi F adalah 2x per 4. Karena kita masukin fungsi Gx, otomatis 2Gx ditambah 4. Ya. Kemudian 2 kali dengan Fx kuadrat. Kita kuadratin sesuai dengan template ini tadi ya. Sehingga kita peroleh hasil akhir yaitu 4x kuadrat ditambah 4 itu sama dengan 4x kuadrat 32 x tambah 32. Nah, kita lihat, kita tadi kan mau ingin buktikan apakah dia berlaku komutatif. Ternyata 4x kuadrat tambah 4 itu nggak sama hasilnya dengan ini. Ya. Jadi ruas kiri nggak sama dengan ruas kanan, otomatis dia tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, misalkan kita bersifat asosiatif. Nah, misalkan kita punya 3 macam fungsi, yaitu fungsi fx, gx, dan hx. Nah, maka berlaku sifat berikut, di mana f bundaran g bundaran hx ya ini itu sama aja dengan dalam kurung dari bundaran g fg bundaran hx ya itu sama, di mana ruas kiri itu sama aja hasilnya dengan ruas kanan. Contohnya begini, fx sama dengan 2x tambah 1, gx sama dengan 3x kurang 4, dan hx itu sama dengan x kuadrat. Nanti kalian bisa uji coba sendiri ya. Kalian bisa uji coba sendiri, pasti hasilnya sama. Nah, yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Nah, untuk identitas sendiri itu adalah ix ya, sama dengan x. Dimana ini adalah fungsi identitas sebuah fungsi. Nah, kalau kita masukin ya, f bundaran ix ya, dimana inverse ini kita masukin ke dalam sebuah fungsi f, itu ternyata sama aja dengan i bundaran fx ya. Itu sama aja dengan fx. Jadi meskipun dibalik itu sama aja, artinya identitas itu juga bersifat komutatif. Nah, seperti ini. Begitu pula sebaliknya. Nah, contohnya, misalkan kita punya suatu fungsi fx itu sama dengan 2x tambah 1. Dengan ix itu adalah fungsi identitas dari fx ya. Coba buktikan ix adalah fungsi identitas dari fx. Cara buktinya gimana? Kita lihat. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, yang pertama itu f bundaran ix sama dengan fx. Kita cemplungin nilai identitas x, ix, maka ini ya, ini itu sama aja dengan fx, sama dengan fx, otomatis sama dengan fx. Maka hasilnya itu sama aja dengan 2x tambah 1. Nah, berlaku. Kemudian i bundaran fx itu sama aja dengan fx ya. Sehingga i kita cemplungin nilai fx ke dalam suatu identitas i, maka kita peroleh fx ya ini. Sehingga fx-nya itu sama aja dengan 2x plus 1. Jadi terbukti ya, identitas itu tidak merubah suatu nilai.
Contoh fungsi komposisi. Nah, jika fx sama dengan 2x plus 4 dan g of fx sama dengan x kuadrat, tentukan nilai x. Nah, gimana cara kita nyelesainnya? Nah, untuk cara nyelesainnya, ini cukup. Udah. Jadi, oke. Kita tulis ya, kembali ya. Kita punya fx itu, kita ganti warnanya warna putih. Fx kita maksudnya fx itu sama dengan 2x plus 4 dan f gx itu sama dengan 4x kuadrat plus 2x. Yang ditanyakan nilai gx itu berapa. Jadi cara yang pertama kita ini fx sama dengan ya, kita cemplungin nilai gx ke dalam fx, jadi 2gx plus 4 itu sama aja dengan 4x kuadrat plus 2x. Nah, ingat di sini kita pindah ruaskan, berarti 4x kuadrat ditambah 2x. Ini ya ke sana, jadi kurang 4 ya, berarti 2gx. Nah, diperoleh gx, kita masing-masing kita bagi 2. Kita bagi 2 berarti sama dengan 4x kuadrat plus 2x kurang 4 kita bagi dengan 2 masing-masing, jadi 2 habis 2, jadi 2x kuadrat ditambah x kurang 2, jadi gx nya adalah ini adalah nilai gx. Oke, langsung lanjut kita ke fungsi inverse. Nah, untuk fungsi inverse ini sama aja tadi dengan fungsi komposisi, tapi dia hanya dibalikkan aja. Jadi kita masuk. Nah, pada materi fungsi inverse ini kita akan mempelajari konsep fungsi inverse dan penulisannya, sifat-sifat fungsi inverse, contoh soal fungsi inverse. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, konsep fungsi inverse dan penulisannya. Jadi inverse itu adalah suatu kebalikan. Semisal kita punya sebuah fungsi ya, fungsi f ya, a dipetakan ke b, itu kalau diinverskan itu dibalik jadi b ke a. Jadi artinya inverse itu adalah kebalikan. Semisal kita punya dua himpunan ya, x dan x, jadi fx itu ke sana, nanti kalau ini dia itu menjadi inverse ya. Penulisannya adalah begini: jika fx adalah sebuah fungsi yang memiliki inverse, maka inverse dari fungsi fx itu sendiri adalah f inverse dari x. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita punya fx sama dengan y, maka inverse dari y sendiri, fungsi y itu adalah x. Jadi dibalik aja. Nah, semisal pakai analoginya seperti ini. F kotak itu sama dengan segitiga. Jadi, inverse dari segitiga itu adalah kotak. Contohnya, fx itu sama dengan 2x kuadrat tambah 10. Tentukan nilai inverse dari 2x kuadrat plus 10. Nah, untuk mencari ini, kita lihat saja template awal tadi, bahwa inverse kotak, maksud saya fungsi kotak sama dengan segitiga. Kalau kita inversekan terhadap segitiga, maka dia jadi kotak. Jadi, maka inverse dari fungsi 2x kuadrat tambah 10 itu sama aja dengan x. Sifat-sifat fungsi inverse. Nah, yang pertama, f bundaran g inverse x itu sama aja dengan g inverse bundaran fx ya, sama dengan g inverse dimasukin ke dalam fungsinya, yaitu f inverse x. Nah, contohnya kita punya fungsi ya, fx sama dengan x plus 2, gx itu sama dengan 4x plus 1. Nah, tentukan f bundaran g inverse x. Gimana caranya? Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah kita pakai sifat ini, bahwa f bundaran g inverse itu sama aja dengan g inverse bundaran f inverse x. Jadi kita masukin nilai inverse f itu ke dalam inverse g. Jadi gx sama dengan 4x plus 1. Dimana kita analogikan bahwa ini
itu kita analogikan, tunggu sebentar. Nah, ini kita analogikan GX ini kita analogikan ke dalam bentuk Y. Jadi Y sama dengan 4X per 1. Jadi Y dikurang 1 sama dengan 4X, diperoleh X itu sama dengan Y kurang 1 per 4. Jadi fungsi inversi itu tujuannya kita mau mengubah template yang awalnya dalam bentuk X, itu bisa kita ubah ke dalam bentuk Y. Ataupun kebaliknya dalam bentuk Y ke dalam bentuk X. Nah, akhirnya tinggal kita ubah aja hasilnya. Jadi karena kita sudah beroleh X itu sama dengan Y kurang 1 per 4 ya. Jadi G inverse ya itu sama aja dengan X kurang 1 per 4. Kita ubah aja nilai Y nya dengan X ya. Nah, itu untuk inverse dari G ya, untuk inverse dari G. Lalu kita mau cari inverse dari X sendiri gimana? Nah, ini Fx sama dengan X plus 2. Jadi kita umpamakan lagi kayak tadi ya. Ini kita umpamakan sama dengan Y. Jadi Y sama dengan X sama dengan Y sama dengan X plus 2. Y kurang 2 sama dengan X. Sehingga inverse dari F adalah X kurang 2. Nah, seperti itu. Kita peroleh dua hasil, yaitu G inverse dan F inverse. Nah, yang ditanya adalah ini. Tentukan ya F bunderan G inverse X. Jadi kita masukin tadi ini ya. Mana ya tadi? Nah, kita masukin fungsi F inverse ke dalam suatu G. Jadi nilai ini kita masukin ke dalam sini. Diperoleh hasilnya adalah X kurang 1 per 4 ya. Ini adalah rumus bangun dari sebuah G inverse. Kita masukin F inverse-nya. Ini. Masukin ya. Hasilnya kita peroleh adalah X kurang 3 per 4. Seperti itu. Nah, untuk sifat kedua yaitu seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri, nanti kalian bisa uji coba sendiri di rumah ya. Jadi ini hanya tambahan aja tentang sifat-sifat fungsi inverse. Nah, contoh lagi. Jika Fx itu sama dengan 2x plus 6, tentukan inverse dari Fx. Gimana caranya? Langkah pertama adalah kita misalkan Y itu sama dengan Fx ya. Sehingga Y sama dengan 2x plus 6 ya. Maka 2x sama dengan Y kurang 6. Sehingga X sama dengan Y kurang 6 per 2. Sehingga fungsi inverse dari F sendiri itu adalah X kurang 6 per 2 ya. Ini adalah diagram panahnya di mana X kita ubah ke dalam 2x per 6, ada kebaliknya ya. Sehingga kita peroleh inverse dari fungsi F sendiri itu adalah X kurang 6 plus 2. Ini adalah jawabannya. Nah, nomor 2. Jika Fx sama dengan 2x plus kurang 5 per 3x plus 1, di mana x tidak boleh sama dengan sepertiga. Supaya apa? Nanti supaya hasilnya supaya dia terdefinisi. Kalau seandainya x sama dengan 3 sepertiga, otomatis nanti nilainya ini tidak akan terdefinisi dan tidak akan menjadi sebuah fungsi. Nah, pertanyaan adalah tentukan fungsi inverse dari fungsi di atas. Kita tentukan fungsi inverse-nya. Langkah pertama gimana? Yang pertama kita misalkan ya, Y itu sama dengan Fx. Kemudian otomatis Y ya, sama dengan 2x kurang 5 per 3x per 1. Nah, kita kali silang. Jadi Y kali 3x per 1 sama dengan 2x kurang 5. Sehingga kita peroleh ini, kita jabarkan. Nah, setelah habis hasil di sini, kita lihat. Kita kumpulkan nilai x yang sejenis. 3x dan 2x. Kita kumpulkan ke kiri. Jadi 3xy ya. Kita kurangkan dengan 2x sama dengan minus 5 kurang y. Jadi yang sebelah kanan ini usahakan ke ruas kanan ini harus dalam bentuk y semua. Yang kiri itu adalah x, supaya nanti adalah perubahan dari nilai x itu kita misalkan ke dalam bentuk y. Sehingga nilai x itu ya, setelah kita operasikan, x itu sama dengan minus 5 kurang y per 3y kurang 2. Nah, ini dia. Ini adalah nilai
hasil balikannya tadi, sehingga f fungsi maksud saya inverse dari fx sendiri itu adalah minus 5 kurang x per 3x kurang 2. Nah, ini itu sama aja bisa kita tulis f inverse x itu sama aja kalau kita kalikan minus ya, minus kita kalikan minus kali minus, kita kalikan minus 5 kurang x ya, tetap ya 3x kurang 2. Ini ya tadi ya. Kalau kita kalikan minus kali minus, maka diperoleh x plus 5 per 2 kurang 3x seperti ini. Ini bisa juga ditulis seperti ini. Jadi kalau ada sebuah soal, kalau kita nggak bisa mendapatkan hasilnya persis seperti ini, kalau diubah seperti ini itu bisa aja, ya seperti ini. Jadi pandai-pandailah dalam memodifikasi sebuah nilai. Nah, kemudian nomor 3, diketahui fx sama dengan 5x kurang 3 jika inverse a fungsi a fa ya sama dengan 2, maka nilai a plus 5 adalah berapa? Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang sangat cepat. Bisa ya, lihat ya, fx ya. Nah, yang pertama adalah 5x kurang 3, dan di mana f inverse dari a itu sama aja dengan 2. Nah, inverse dari a, jadi kalau inverse dari 2 nya berapa? Ya a, karena kita balikan aja, kita balikan ya, sehingga F2 itu sama dengan A, otomatis A sama dengan F2. F2 nya berapa? Kita cemplungin aja di sini 2. Jadi 5 kali 2 kurang 3 itu adalah A, sehingga A nya adalah 10 kurang 3 adalah 7, nilai A nya 7. Nah, yang ditanya adalah A plus 5. Jadi A plus 5 itu sama aja dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi seperti itu, cukup mudah. Nah, untuk ini kalian bisa kerjakan sendiri untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian. Langsung kita ke fungsi eksponen. Untuk fungsi eksponensial. Nah, untuk fungsi eksponensial ini sangat penting buat kita pelajari karena fungsi eksponensial ini itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ngomongin masalah suku bunga, trafik peningkatan data suatu negara. Yang sangat jelasnya sekarang itu adalah COVID-19. Data-data tersebut itu bergerak secara eksponensial. Nah, kegunaan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Nah, salah satunya yaitu membantu para peneliti atau lembaga institusi dalam melihat laju perkembangan COVID-19 di suatu wilayah. Ini adalah trafiknya, di mana trafiknya ini berbentuk kurva eksponen, fungsi eksponen. Ya. Nah, mengapa grafik coronavirus berbentuk eksponensial? Apa dampaknya? Jadi kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan eksponensial. Nah, pertumbuhan eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan secara kuantitas. Jika kuantitas tersebut kita analisis untuk setiap intervalnya, di mana interval untuk peningkatan eksponensial COVID itu kalau bisa per hari atau juga bisa per jam ya. Kuantitas ya. Kuantitas pada saat tertentu itu adalah hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Ya, ini alasannya kenapa dia dikatakan eksponensial, karena dia ini hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Jadi dia mengalami kelipatan. Nah, ini adalah berita mengenai pertumbuhan COVID ya. Pertumbuhan eksponensial dan mitigasi COVID-19 ya. Pertumbuhan eksponensial. Sudah saya jelaskan tadi bahwa eksponensial itu meningkat karena hasil dari kuantitas sebelumnya. Nah, itu sudah kita pelajari. Langsung kita masuk ke dalam materi. Nah, bentuk umum fungsi eksponen. Nah, bentuk umum fungsi eksponen itu adalah fx itu sama dengan k dikalikan dengan ax, di mana nilai k ini adalah konstanta ya, dan a ini adalah basis dan x merupakan variabel bebas.
di mana A ini harus lebih besar dari 0 dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Kita lihat kenapa dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, X itu adalah variabel bebas atau peubah di mana nilainya itu harus anggota bilangan real. Dan K adalah konstanta dan A ini adalah basis atau bilangan pokok. Dan ingatlah bahwa A ini adalah tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau kita buat grafik, kita buat garis bilangannya untuk nilai A-nya, ya, kita punya garis bilangan di mana dari 0 sampai 1. Nah, di sini 0 sampai 1 itu untuk A. Untuk A, ingat ya, di sini nggak sampai angka 1 ya. Nggak menempati angka 1, melainkan sebelum di angka 1. Ya. A itu lebih besar dari 0. Dari 0 sampai semisal kita pakai di sebelum angka 1 ya. Dari 0 sampai titik epsilon ya. Kemudian dan untuk A-nya itu lebih dari 1. Jadi angka 1 ini nggak ngikut ya. Jadi cuma dari angka 0 sampai di sini dan dari angka lebih dari 1 nggak sama dengan. Jadi bisa 2, 3, 4 dan lain-lainnya. Nggak harus bilangan bulat, bilangan real juga bisa. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu adalah A-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ingat aja. Ini adalah daerah hasilnya ya. Nah, contoh diketahui grafik fx sama dengan 3 kali 2 1 kurang x. Grafik tersebut melalui y sama dengan 3x dan x berapa. Nah, untuk mencari jawaban ini kita lihat ini adalah grafik fungsi. Artinya apa? Jika diketahui nilai y, otomatis nilai x-nya juga bisa kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya, kalau x diketahui y juga bisa kita dapatkan. Caranya kita tinggal masukin aja. Jadi kita pakai fx itu sama dengan 3 kali 2 1 kurang x, dimana y-nya itu sama dengan 3 per 2. Jadi di sini itu y-nya berarti 3 per 2 itu sama dengan 3 dikali 2 1 kurang x ya. Maka otomatis 3 ini kita kalikan 2, ini kalikan 2 ya. Jadi 3 sama dengan 6 ya. 2 1 kurang x diperoleh 3 per 6 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat minus x ya. Kita kalikan ini, kita kalikan berarti 3 ya, 6 kali 2 kurang x diperoleh 1 per 2 pangkat x 3 per 6 kali 2. Jadi kita peroleh 3 kali 2 pangkat x sama dengan 12 kali dengan 4 2 pangkat x. Jadi x nya adalah 2. Jadi kita kita bagi aja ini bagi 3 1 maksudnya 1, ini bagi 3 adalah 4, sehingga 2x sama dengan 4 diperoleh x nya 2. Jadi hasilnya x nya di sini adalah 2. Kemudian grafik fungsi fx, kemudian yang ini lagi, grafik fungsi fx sama dengan k dikali 2 pangkat 2x kurang 3 melalui titik 2, minus 8. Nilai minus 5k ditambah k kuadrat adalah berapa? Nah, di sini kita akan mencarikan nilainya adalah seperti ini. Nilai fx itu sama dengan k kali 2 pangkat 2x kurang 3 melalui titik 2, minus 8. Jadi x-nya 2, y-nya minus 8. Berarti minus 8 sama dengan k dikali 2 kali 2. 2-nya adalah 2, kita kurangkan dengan 3, kita peroleh k sama dengan 2 kali 2 4. 4 kurang 1 sama 4 kurang 3 adalah 1. Berarti 2 pangkat 1 minus 8. Diperoleh k-nya adalah minus 4. Karena k-nya minus 4, yang ditanyakan adalah ini, maka 5k ditambah k kuadrat itu sama dengan minus 5, kita kalikan minus 4 ini ya, ditambah minus 4 kuadrat, sehingga 20 kita tambah dengan 16 sama dengan 36. Jadi hasilnya adalah 36. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam soal contoh 3, di mana grafik fungsi fx sama dengan 1/2 pangkat x ditampilkan oleh gambar yang mana? Nah,
Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai bentuk umum dari suatu fungsi. Misalnya kita punya sebuah persamaan umum dari eksponensial. Kita ganti dulu warnanya. Nah, persamaan umum dari eksponensial itu adalah fx itu sama aja dengan k dikalikan dengan a dengan kali pangkat x, di mana adalah a adalah suatu basis, k adalah konstanta, dan x merupakan variabel. Nah, di sini yang mempengaruhinya itu ada dua macam. Kalau bukan a, k-nya juga. Nah, untuk a lebih besar dari 1, nanti grafiknya itu berbentuknya seperti ini. Jadi, seandainya kita punya x dan y, kalau a itu nanti bentuknya monoton naik, dia monoton naik. Sedangkan kalau a-nya kurang dari 1, itu nanti kembali lagi, dia akan namanya mengalami monoton turun. Dia turun seperti ini. Ya, dia akan turun seperti itu. Untuk itu khusus untuk nilai a. Nah, untuk nilai k-nya, ini sendiri ada dua macam, bisa positif ataupun juga bisa negatif. Seandainya kalau nilainya positif ya, untuk nilai k-nya positif, kita gambar lagi ya. Nah, ini. Nah, untuk nilai k positif itu nanti grafiknya itu kurvanya itu nanti ada di atas sumbu x untuk k positif. Sedangkan kalau k-nya negatif, dia ada di bawah sumbu x seperti itu. Nah, untuk soal seperti ini, 1/2 ini merupakan kurang dari 1. Jadi a-nya itu kurang dari 1. Sehingga dia nanti mengalami namanya monoton turun, ya, monoton turun. Kita lihat di sini yang mana monoton turun. Kemudian kita gimana ya? Kita mau cari interseknya. Nah, untuk interseknya itu dia berpotongan di sumbu y. Nah, untuk sumbu y, karena dia berpotongan di sumbu y, maka otomatis x-nya itu harus sama dengan 0. Kita cemplungin saja di sini. Kalau x-nya sama dengan 0 berapa? Sehingga fx itu sama aja dengan y, maka 1/2 kita pangkatkan dengan 0. Itu sama aja dengan 1. Berarti nanti 0,1. Nah, 0,1. Lihat di sini yang satu mana? Satu yang memotong satu. Nah, ini ya. Ini memenuhi dan juga memenuhi juga sifat a-nya itu kurang dari 1, yaitu monoton turun. Sehingga kita peroleh jawaban yang benar itu adalah yang D. Yang D yang benar. Kemudian lanjut ke soal 4. Grafik fungsi fx sama dengan minus 2 kali 3 pangkat x ditunjukkan pada grafik. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada suatu fungsi fx ya. Fungsi kita pakai warna hitam, fx ya. Fungsi fx itu sama dengan minus 2 kali 3 pangkat x. Di sini ada nilai k-nya ya. Ini adalah nilai a-nya. Ingat, a-nya di sini positif ya, tapi kita lihat lagi nilai k-nya negatif. Yang kita lihat dahulu itu, usahakan lihat dulu yang k-nya. K-nya itu negatif, otomatis nanti grafiknya itu berada di sumbu bawah x. Jadi grafiknya ada di bawah sini. Kita lihat di sini. Yang di bawah mana? Ini dengan ini aja kan? Ya, yang ini enggak. Ini salah ini. Nah, kemudian untuk nilai k-nya. Nah, untuk a-nya positif. Ingat tadi a-nya positif, maka dia mengalami namanya apa? Monoton naik. Karena monoton naik, ingat tadi monoton naik ya. Monoton naik. Kemudian nilai k-nya itu negatif, maka kita cerminkan aja. Ya, sebagai cermin. Jadi nanti grafiknya adalah seperti ini. Nah, grafik yang benar itu yang seperti ini, yang di bawah. Mana yang menginterpretasikan grafik seperti ini? Yang benar adalah antara B dan E. Nah, jika sudah, kita cemplungin aja nilai interseknya. Interseknya yaitu kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Karena kenapa? Karena dia memotong di sumbu Y. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Jadi Fx ya, itu sama dengan Y, sama aja dengan minus 2. Kita kalikan dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 adalah 1. Berarti minus 2 kali 1 adalah minus 2. Jadi nanti
eh, perpotongannya itu disungguhi adalah 0,-2. Ingat, mana 0,-2? Nah ini ya, minus 2 ya. Ini karena dia perpotongan. Kalau ini enggak. Dengan demikian jawabannya adalah E, seperti itu. Baiklah, nomor 5. Soal nomor 5. Pernyataan-pernyataan berikut berhubungan dengan grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat 2 kurang x kurang 4. Nah, di sini kita mau cari pernyataan mana yang benar. Kita tulis kembali, ya. 3 pangkat 2 kurang x kurang 4 itu adalah fx ya. Nah, kita lihat ini kalau kita ubah dalam sifat-sifat eksponensial. Jadi 3 pangkat 2 kita kalikan dengan 3 pangkat minus x kurang 4. Jadi 9 kali 3 pangkat minus x kurang 4. Nah, di sini kita lihat nilai k-nya positif. Ya, k-nya itu positif, nilai a-nya itu positif, dan nilai pangkatnya itu adalah minus. Nah, di sini caranya kita lakukan menguji coba nilai-nilai yang ada. Kita uji coba nilai yang positif, bilangan bulat aja, supaya nanti bentuknya enggak menyulitkan. Sehingga seandainya kalau f-nya 1 kita cemplungin ke persamaan ini, maka otomatis hasilnya adalah 9 dikali dengan 1/3 kurang 4 ya. Sedangkan untuk x-nya 2, maka 9 kali 1/9 kurang 4. Untuk x-nya 3, maka 9 dikali 1/27 kurang 4. Kita lihat nilai a-nya, kalau nilai x-nya semakin besar ya, kalau nilai x-nya itu semakin besar, nilai a-nya itu ya, nilai a-nya itu makin kecil. Otomatis apa? Artinya nanti grafiknya itu jelaslah dia mengalami namanya monoton turun ya, karena dia nilai a-nya menurun. Ingat, dia monoton turun. Jadi yang benar adalah, apakah dia monoton naik? Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah monoton turun. Di sini paham ya? Dari sini sudah paham. Kemudian nih, grafik fungsi fx memotong sumbu y di titik 0,9. Kalau ini mudah aja, kita tinggal nyemplungin aja ke dalam sini. Jadi fx sama dengan 3, 2 kurang x kurang 4. Cemplungin aja, berarti 3, 2 dikurang x-nya adalah 0 ya, dikurang 4 diperoleh 3 pangkat 2 adalah 9, 9 kurang 4 5 ya. Sehingga hasil yang benar itu adalah berapa? 0,5 bukan 0,9. Jadi ini adalah salah. Kemudian grafik fungsi fx mempunyai asimtot datar. Nah, asimtot itu apa sih? Asimtot itu seperti ini. Semisal kita punya suatu grafik ya, suatu grafik persamaan eksponensial ya. Kita punya grafik persamaan eksponensial. Nah, kita punya monoton naik seperti ini. Nah, asimtotnya itu yang di sini ada suatu garis, yang dimana garis ini tidak pernah berpotongan dengan suatu grafik. Asimtot itu definisinya adalah suatu garis yang hampir berdekatan dengan suatu grafik fungsi eksponen, tetapi dia tidak berpotongan. Apakah dia memiliki asimtot y sama dengan 4? Jawabannya enggak, karena di sini ingat negatif. Jadi asimtotnya yang benar adalah y-nya sama dengan minus 4. Ini salah. Nomor 4, yang terakhir, untuk x semakin besar, nilai fx mendekati minus 4. Ya, benar ini. Karena kenapa? Karena x-nya semakin besar tadi ini, maka dia mendekati suatu asimtotnya, minus 4. Jadi ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 5. Seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke dalam fungsi logaritma. Nah, sebelum kalian mempelajari fungsi logaritma, ada baiknya kalian semua harus mempelajari dulu sifat-sifat logaritma, supaya nanti kalian memahami apa itu fungsi logaritma selanjutnya. Seperti itu. Nah, fungsi logaritma itu apa sih? Fungsi logaritma adalah fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma, numeris ya. Di mana fx sama dengan a log x. Ini adalah a log x ya. Di mana a merupakan basis, x ini adalah numerus. Ini adalah numerusnya. Numerus. Nah, seperti itu. Di mana nilai a-nya itu harus lebih besar dari 0, nggak boleh kurang dari 0 ataupun sama dengan 1. Seandainya kalau a-nya sama dengan 1, grafiknya nanti membentuk garis grafik yang lurus. Ya.
Kalau A-nya sama dengan 1, nanti grafiknya dia begini lurus. Jadi persamaan linear. Jadi nggak jadi persamaan logaritma. Ingat ya, jadi A-nya itu harus tidak boleh sama dengan 1. Nah, fungsi logaritma sendiri ya. Nah, fungsi logaritma sendiri adalah kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial. Sungguh sangat jelas. Jadi kalau di fungsi eksponen itu, jika A-nya itu lebih besar dari 1 adalah mengalami asimtot, mengalami namanya monoton naik. Kalau di eksponen dia mengalami monoton turun, sebaliknya. Contoh fungsi logaritma. Nah, jadi kita lihat contoh-contohnya. Fx sama dengan 3 log x. Nah, seperti ini bentuk umum yang tadi, ini adalah contohnya. Yang kedua adalah fx sama dengan 3 log 2x plus 6. Nah, jadi nilai x ini bisa apa saja. Yang penting dia memuat variabel x. Ingat, memuat variabel x. Seperti ini juga. Nah, ini adalah 3 merupakan konstanta, bisa ditambahkan ataupun bisa tidak. Nah, ini variabelnya semuanya x. Nggak boleh variabelnya ada 2 macam atau 3 macam. Nah, secara kita review materi yang sebelumnya ya, mengenai sifat-sifat logaritma, dimana kalau seandainya y sama dengan a log x ya, maka nilai dari a pangkat y itu sama aja dengan x. Diingat kembali ya, semisal kita punya begini, 3 itu sama aja dengan 2 log dari 8. Maksudnya apa? Jadi begini, 2 kita pangkatkan 3 itu sama aja dengan 8. Seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, langkah-langkah untuk menggambar fungsi logaritma yang pertama adalah, buat tabel titik bantu berupa nilai x dan nilai y yang memenuhi fungsi logaritma. Kemudian yang kedua, gambarlah titik-titik tadi ke dalam diagram kartesius. Ketiga, hubungkan titik tersebut dengan kurva molus. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 log x. Nah, di sini kita mau menggambarkan suatu grafik fungsinya. Langkah pertama adalah buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Nah, di sini kita lihat ada nilai x ya. Nilai x, nilai dari fungsi ini adalah fungsinya, dan ini adalah titik koordinatnya. Nah, di sini kita mau masukin nilai x-nya. Usahakan nilai x-nya itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat supaya nanti hasilnya itu enggak jadi bilangan real, untuk memudahkan kita menulis grafik fungsi. Kita misalkan x-nya itu sama dengan 1, maka nilai kalau kita cemplungin ke dalam fungsinya, fungsi logaritma akan menghasilkan 0. Diperoleh titik koordinatnya adalah 1,0. Begitu pula 2 akan menghasilkan angka 1 dan 2,1. Seterusnya. Nah, seperti ini. Sampai kita dapatkan 16 saja. Nah, untuk 16 sendiri kalau kita cemplungin ya, kalau ini kita cemplungin kalau ini ya, kita cemplungin ke dalam suatu fungsi ini, nanti hasilnya adalah 4. Sehingga titik koordinatnya adalah 16 x ya. 16, y-nya adalah 4. Seperti itu. Maaf. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menggambar grafik fungsi logaritma. Yang kedua adalah gambarlah titik-titik tadi ke dalam diagram kartesius. Nah, yang kita sudah dapatkan tadi kita gambar ke dalam diagram kartesius. Yang kita dapatkan tadi ini nanti kita tuliskan ke dalam sini. Jadi kita peroleh nanti bentuknya seperti ini, kurang lebihnya. Nah, untuk buat kalian yang pengen menggambar lebih akurat, usahakan kalian bisa menggambarnya di kertas kotak-kotak berpetak ya. Kalau ini kurang akurat karena dikerjakannya di lembaran kanvas. Nah, ini 1,0 kita tulis semua ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian menentukan domain fungsi logaritma. Untuk menentukan nilai domain fungsi logaritma ya,
Langkah pertama, ingat ya, syarat basis dan numerusnya. Untuk mengingat kembali ya, ingat basis itu gimana sih? Jadi begini, basis itu seperti ini ya. Ini adalah basisnya. Yang tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah basisnya. Gimana basisnya itu A itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan untuk numerusnya itu harus lebih besar dari 0. Contohnya saja supaya lebih paham ya. Tentukan domain fungsi fx sama dengan 6 log 3x plus 9. Nah, di sini untuk mencari domain, ingat tadi syaratnya apa? Basisnya harus lebih besar dari 0 ataupun numerusnya lebih besar dari 0. Jadi di sini ini kita harus kita lebih besarkan dengan 0. Jadi kita peroleh penyelesaian numerusnya harus lebih besar dari 0. Diperoleh 3x tambah 9 itu lebih besar dari 0. Diperoleh x sama dengan x lebih besar dari minus 3. Jadi domain fungsi fx dari fx log 6 log 3x plus 9 itu adalah x lebih besar dari minus 3. Jadi itu adalah daerah domainnya. Kemudian menentukan asimtot fungsi logaritma. Nah, untuk menentukan asimtot fungsi logaritma itu sangat sederhana sekali. Kalian tahu kuncinya, kalian pasti paham. Jadi satu kata kunci dari menentukan asimtot fungsi logaritma itu adalah konsepnya adalah numerusnya harus kita sama dengan 0. Contohnya, tentukan asimtot fungsi fx sama dengan 5 log 2x kurang 14. Jadi asimtotnya itu ini ya. Itu kita sama dengan 0. Jadi 2x kurang 14 itu sama dengan 0. Kita penyelesaiannya seperti itu. Kalau kita lihat kan, maaf, seperti ini ya. Numerusnya 0 harus sama dengan 0, maka 2x kurang 4 sama dengan 0. Diperoleh nilai x-nya adalah 2. Maaf, di sini nih nilai x-nya bukan 7 ya. Yang benar adalah 2x sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 2. Jadi nilai asimtotnya adalah 2. Ini ralat. Kemudian contoh yang kedua adalah begini. Asimtot fungsi fx ya sama dengan 5 log 3x kurang k adalah x sama dengan 4. Tentukan nilai k. Nah, kalian nggak perlu bingung ya. Ini soalnya merupakan soal pengecoh aja. Dimana dia ini adalah soal yang digabungkan dengan sifat aljabar juga. Ingat tadi konsep awalnya asimtot itu apa nih? Numerusnya harus sama dengan 0. Berarti numerus ini itu harus sama dengan 0. Berarti 3x kurang k itu sama dengan berapa? 0. Dan lihat nilai x-nya itu adalah 4. Jadi ini ke kanan, k sama dengan 3x. Jadi nilai k-nya adalah berapa? Nilai k-nya adalah 3 kali dengan 4 sama dengan 12. Jadi nilai k-nya adalah 12. Seperti itu. Kalau pengen lebih jelasnya seperti ini. Kita bisa melihatnya tadi, saya cuma jelasin aja. Nah ini, numerusnya sama dengan 0. Jadi 3x kurang k sama dengan 0. Maka k itu adalah 3 dikalikan 14 sama dengan 12. Jadi nilai k-nya adalah 12. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian buat teman-teman yang masih kebingungan, nah ini ada sebuah soal ya, latihan bisa dikerjakan, nanti kalian bisa mengumpulkannya lewat email kakak sendiri. Jadi penjelasannya hanya itu aja. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.